Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Semoga semuanya pada sehat ya, pada banyak uangnya, pada banyak rezekinya, anaknya pada soleh-soleh, urusannya pada mudah-mudah. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang udah eh, berpartisipasi ya di kanal ini, di kanal Suara Kaki Lima. Ada yang udah komen, ya, ada yang udah nge-like, ada yang udah subscribe tentunya ya, yang sudah mendukung eh, kanal ini. Semoga kalian semuanya pada sehat, pada banyak uangnya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video. Nah, ini video yang lagi rame ya. Ya biasalah, namanya konten kreator kayak gitu. Jadi ngulas video-video yang lagi rame biar banyak yang nonton. Gak apa-apa, makasih yang udah nonton. Ya, oke, kita langsung aja ke videonya. Cuing. Kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi Teman-teman, nah sudah dilihat ya videonya. Eh, ini pernyataannya Pak Anies Baswedan dalam acara apa sih itu acaranya gerakan apa ya gerakan rakyat atau apa saya lupa itu semacam mungkin partai ya partai gerakan rakyat atau apa itu kayaknya sih dipersiapkan untuk Anies Baswedan mungkin seharusnya Anies Baswedan ada di dalamnya cuma kayak Anies itu saya lihat itu menurut saya dia orang yang apa ya maksudnya nggak mau terikat dengan salah satu partai gitu jadi cenderung kalau kasarnya sih nggak mau repot gitu maunya maunya makan mie instan yang udah jadi gitu kan nggak mau repot ini analisa saja bisa jadi benar bisa jadi salah gitu kan. Ah, ya teman-teman kita soroti itu kalimat-kalimatnya Pak Anies. Jadi Pak Anies itu ini kalau menurut saya sih ini lagi nyindir Pak Prabowo ya. Mungkin nyindir Pak Prabowo. Katanya kita saksikan hari ini katanya banyak tanggung jawab diberikan itu karena koneksi, karena ada hubungan lah gitu, ada hubungan mungkin dia tim suksesnya, mungkin dia teman dekatnya, pokoknya yang sama-sama berjuang gitu kan. Bukan karena kalau dari kalimat ini ya menurut saya nggak ada yang salah gitu kan. Ya, ya namanya politik kan, politik di mana-mana namanya politik, satu kelompok yang menang, maka orang-orang yang akan mengisi jabatan yang untuk membantu eh, orang tersebut ya orang-orang terdekatnya, ndak mungkin orang-orang yang jauh, yang nggak pernah repot gitu berjuang sama-sama ya nggak mungkin gitu kan. Yang terpenting kan ya itu punya kompetensi itu tadi itu ya. Ya syukur-syukur ada prestasinya gitu, yang terpenting kan punya punya kemampuan gitu, punya, sesuai bidangnya, punya kompetensi, kemudian juga punya kemampuan gitu. Yang terpenting kan itu. Kalau tuduhannya Anies mengatakan bahwa, bukan karena kompetensi dan prestasi, saya kira itu keliru gitu kan. Saya kira semua pemimpin itu, kalau kemudian diberikan tanggung jawab, ya
semuanya akan memilih orang-orang yang bisa dipercaya untuk dirinya, kemudian bisa sama-sama membangun, sama-sama diajak bekerja gitu, nggak mungkin juga milih yang nggak berkualitas. Menurut saya kayak gitu sih. Tapi itu wajar saja, yang namanya orang, di luar kelompoknya kemudian mengkritis itu hal yang wajar gitu. Anies mengkritisi Prabowo ya itu hal yang wajar gitu, menurut saya kayak gitu. Karena apa? Karena Anies nggak diakomodir oleh Prabowo. Kalau diakomodir lah, kasihkan menteri atau wamen gitu, saya yakin mulutnya mingkem itu, nggak akan, nggak akan ngomong apa-apa gitu, saya yakin itu. Itu yang pertama ya, karena Pak Anies juga ya nggak dapat jabatan, ini kasihan sih. Padahal pendukungnya lalu itu kan sudah banyak dah pendukung-pendukungnya itu. Anies, oh jadi menteri pendidikan, Anies jadi, alah, ternyata Pak Prabowo masih ingat 11 dari 100. Kacau, kacau. Iya. Tapi kalau menurut saya sih Pak Prabowo lebih menghormati ke Jokowi dengan ini, dengan Mas Gibran ya. Kalau menurut saya itu. Karena sejauh ini yang paling rivalitas yang paling kenceng itu ya antara Anies dengan Pak ini siapa, Pak Jokowi dengan Mas Gibran gitu. Menurut saya kayak gitu. Kalau dilihat dari sepak terjangnya Pak Prabowo kan orangnya termasuk orang yang baik ya, nggak terlalu dendaman gitu. Ya bayangin zaman Pak Jokowi rivalitasnya kayak apa dulu itu. Oh, udah hancur-hancuran itu. Tapi begitu ditawari menteri, dia rela. Padahal lazimnya biasanya rivalitas yang kalah itu ditawari menteri baru-baru mau gitu. Malah itu kadang nyerang-nyerang gitu, kadang seperti itu gitu kan. Nah, oke teman-teman, jadi demikian ya, menurut pandangan saya ya, yang pertama Pak Anies ini ya nggak tepat lah menyindir seperti itu, tapi itu hak aja, hak-hak dalam namanya juga politik. Tapi ini enggak, menurut saya enggak tepat. Yang pertama ya namanya apa namanya? Namanya juga politik ya kayak gitu. Kemudian ketika Anies jadi gubernur juga dulu kan sama melakukan hal yang sama, mengangkat pejabat-pejabatnya, pembantu-pembantunya ya dari kalangan terdekatnya Anies gitu, bukan dari kalangannya Pak Jokowi. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Di mana-mana ya namanya politik ya kayak gitu. Oke teman-teman, jadi nggak usah tertipu dengan kata-kata yang diputar balik gitu. Biasa saja yang namanya politik ya, ketika kalah kemudian tidak diakomodir, ya akhirnya itu mulutnya nggak bisa mingkem. Tapi kalau saya yakin sih kalau dikasih kue saya kira langsung mingkem. Oke teman-teman, jadi itu saja ya tanggapan dari saya dalam video ini. Nggak perlu gusar dengan segala dinamika politik ya, yang terpenting adalah bahwa eh kita sebagai rakyat untuk tetap cerdas gitu kan, memilih informasi dan seterusnya dan seterusnya. Kita berdoa sama-sama semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh sampai hari kiamat, aman, damai, tentram, sejahtera, kemudian dibangkitkan oleh Allah, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini dibinasakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.